Halo Gan, kita bertemu lagi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena sepeda listrik ini hampir mirip dengan yang namanya motor listrik. Oke Gan, memang secara prinsip sepeda listrik dengan motor listrik lebih mahal motor listrik. Tapi mengingat kondisi teknologi yang ada, di mana juga regulasi yang terjadi, mungkin kita lebih baik memilih motor listrik. Kita wajib menabung dulu, baru kita nanti bisa beli. Mungkin Anda ingin beli sepeda listrik atau ingin beli langsung motor listrik. Ini ada beberapa tip yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sepeda listrik ini. Oke kan, ini di depan saya ada bodi sepeda listrik. Sepeda listrik ini sudah cukup lama ya, bahkan mungkin sudah banyak yang punya. Dan ini akan saya ambil contoh dari tips yang akan saya berikan. Oke, yang pertama ini adalah motor. Di sini ada motor jenisnya ini adalah motor hubungan langsung dengan roda. Ya, dia jadi modelnya brushless hub. Jadi dia tidak menggunakan model sikat, tapi dia menggunakan model medan coil. Sepeda ini biasanya didesain untuk langsung roda tanpa gearbox. Ya, jadi dia tergantung dari kekuatan arus yang mengalir ke dalam kumparan motor ini. Nah, berikutnya kan, sekarang dari sisi roda. Ya, di sisi roda ini punya kelemahan karena rodanya ini kalau untuk sepeda dia terlalu besar, tapi kalau untuk motor dia kurang besar. Jadi nanggung. Jadi tapak bannya ini nanggung, besar tidak, kecil tidak. Jadi dia kalau di dalam ada kebocoran ban, nah Anda agak susah untuk mencari penggantinya. Akan pecah dan sebagainya. Jadi agak susah. Oke kan, berikutnya melihat remnya, yang depan ini rem capit atau rem gesek seperti sepeda pada umumnya, dan kemudian yang belakang ini menggunakan sistem tromol atau gesek di dalam mangkuk, maka perlu kita perhatikan dalam kondisi jalan miring kan, atau jalan turun. Nah ini kita harus waspada apakah dia bisa berfungsi dengan baik dan dia bisa menyelamatkan kita. Nah ini yang perlu kita waspadai, sehingga kita akan bisa selamat. Oke kan, sekarang berikutnya dari sistem charger. Ini sepeda ini bisa di-charger dengan dua metode. Yang pertama bisa menggunakan charger listrik biasa, butuh waktu 2,5 sampai kurang lebih 4 jam untuk benar-benar penuh. Dan yang kedua adalah menggunakan model putaran daripada pedal. Jadi sepeda listrik ini kalau dipedal dia juga akan bisa menjadi generator. Jadi motor akan berubah menjadi generator. Nah, akan tetapi kelemahan dari pengisian dari model ini, jika gas tidak dipakai maka dia akan diputar dengan pedal. Nah, saat memutar dengan pedal, kecepatan yang bisa mencharger di kontrol ini itu harus kecepatannya bisa menghasilkan tegangan sebesar 12 lebih, atau katakanlah 13 volt. Nah, kalau putarannya ini kurang dari 13 volt atau RPM-nya tidak bisa memenuhi 13 volt, maka dia tidak akan bisa ngisi ke dalam baterai ini. Dan ini yang menjadi permasalahan, meskipun kita pedal belum tentu bisa mengisi dengan baik ke dalam baterai karena kecepatannya berkurang atau tidak memenuhi syarat. Ini yang perlu kita perhatikan, dan bisa baterai ini tetap kosong meskipun sudah kita pedal. Sepeda listrik ini memang dikatakan dia bisa efisiensi. Nah, ini berikutnya. Efisiensi dalam hal ini mungkin akan terjadi jika Anda membeli sepeda baru kemudian umurnya sampai kurang lebih 3 dan sampai 5 bulan. Itu mungkin masih bisa efisiensi karena di sini tidak ada bahan bakar dan dia hanya menggunakan sistem baterai. Tapi yang perlu kita waspadai adalah baterainya ini sendiri. Ya, ketahanan baterai ini itulah yang menjadi masalah jika semakin lama atau semakin berumur. Jadi, untuk kesimpulannya, sepeda listrik ini efisien itu memang di setengah tahun pertama, katakanlah demikian. Tetapi untuk di semester kedua dan seterusnya, kita mungkin sudah akan mulai susah untuk mencharger baterainya karena kerusakan terjadi di dalam baterai. Oke, untuk selanjutnya, dari sisi panel kontrol itu memang cukup modis, akan tetapi dari sisi bodinya dia nampak bongsor, dan ini mengakibatkan dia tidak lincah. Jadi sebaiknya sebelum Anda membeli
sepeda listrik yang perlu Anda pikirkan adalah desainnya. Nah, di sini yang paling utama adalah bobot daripada baterai. Ya, bobot baterai ini cukup luar biasa. Karena dia bobot baterai ini sudah memakan bobot sendiri dari paling tidak itu 1/3 dari berat total dari sepeda ini. Nah, ini akan menjadi masalah jika Anda mengangkut barang-barang yang lebih berat, kemudian agak sedikit jalan naik. Nah, ini akan memberikan informasi ke baterai yang lebih cepat boros. Tentunya demikian. Jadi sudah berat, ditambah baterainya berat, ditambah dengan beban Anda, ditambah dengan beban bawaan, itu ini akan sangat payah. Jadi lebih baik Anda, saya sarankan untuk membeli langsung motor listrik. Karena motor listrik tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di sepeda listrik ini. Nah, sepeda listrik ini akan menjadi awet baterainya itu kalau dia ada di dataran-dataran yang datar. Jadi untuk perkotaan atau jalan datar. Seperti di desa-desa yang naik pegunungan gitu, jangan beli sepeda kan. Belilah saja motor listrik. Kemungkinan mungkin motor listrik akan ada sedikit gearbox, jadi dia bisa lebih tahan lama. Dan sistemnya pun mungkin akan lebih baik daripada yang ada di sistem baterai. Demikian, semoga Anda bisa membeli sepeda ataupun motor listrik dengan tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Salam sehat selalu.